Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Awang Abdul Razak, yang kami hormati dan kami banggakan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah majelis zikir wa ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, yang tanpa mengurangi rasa hormat kami tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat dan nikmat, terutama yang tidak bosan-bosannya kita syukuri adalah nikmat bernafas dan kesehatan, sehingga kita masih dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini di link majelis kajian Ba'da Subuh hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 untuk melaksanakan kegiatan tolabul ilmi agar menambah kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Salawat serta salam yang selalu hadir di lisan kita, semoga selalu tercurahkan atas suri tauladan kita, Rasul yang mulia, Baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya, serta kepada kita semua yang berada di kajian ini, dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk memanfaatkan waktu yang singkat ini dengan sebaik-baiknya, marilah kita mulai kajian kita pagi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk acara inti, yakni penyampaian materi kajian Ba'da Subuh dan ditutup dengan doa oleh Bapak Ustadz Awang Abdul Razak mengenai kitab Al-Hikmah. Al-Hikmata sab'atun wa thalathun, hikmah ke-37, yang berbunyi, Kanallahu wala syai'a ma'ahu. Allah ada dan tiada sesuatu besertanya. Wa huwal ana ala ma alaihi kana, dan dia kini adalah tetap sebagaimana adanya, yang akan dijelaskan dan diberikan pemahaman kepada kita oleh Bapak Ustadz. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahillazi jama'ana fi majlisi ilmin wa taqwa wa razaqana at-taufiqa wal huda wa akramana bil ilmi wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim, ya Rojaqu ya Karim, iftah alaina futuhal arifin. Ila hadrati khususan mu'alifi hadal kitab
Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Husain bin A'taillahi Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita sehingga kita mudah untuk memaham hikmah yang ke-37 ini. Dan semoga Allah beri terbuka cahaya hidayah dan taufik untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Allahu wala syai'a ma'ahu wa huwa al-an ala ma alaihi kana. Itu judul dalam kajian kita hikmah yang ke-37 ini. Allah ada dan tiada sesuatu besertanya. Wala syai'a ma'ahu. Tiada sesuatu yang beserta Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ana ala ma alaihi kana. Dan dia kini itu sekarang adalah tetap sebagaimana adanya. Itu judul yang kita tafakuri dan kita akan bongkar di saat ini. Allah Subhanahu wa taala itu qadim, yang artinya la awala lahu, tidak ada sesuatu beserta Allah, tidak ada awalnya bagi Allah. Kalau dahulu Allah itu ada dan tidak ada sesuatu beserta Allah, sekarang pun demikian. Allah ada dan tidak ada sesuatu yang beserta Allah. Allah ahad, Allah wahid. Tetapi ada perbedaan antara ahad dan wahid. Kalau ahad, walaupun dalam arti bahasa Indonesianya sama, arti ahad esa, wahid esa. Tetapi kalau ahad itu khusus untuk Allah. Kalau kata ahad itu khusus untuk Allah, dipakai khusus untuk Allah. Kalau ahad tidak boleh dipakai selain Allah, harus hanya untuk Allah. Qul huwallahu ahad. Beda dengan kata wahid. Jamaah NFM rahimakumullah. Alam semesta ini adalah makhluk. Yang disebut makhluk itu sesuatu apapun selain Allah. Manusia, jin, langit, bumi, surga, neraka, pahala, ibadah kita, itu makhluk. Kata ibu-ibu, kok ibadah kita makhluk? Karena itu diciptakan oleh Allah. Pokoknya yang disebut makhluk itu masih wallahi bahwa makhlukun. Setiap selain Allah itu makhluk. Surga makhluk, aras makhluk, diri kita makhluk, ibadah kita pun makhluk pada hakikatnya. Nah, makhluk itu hadis, artinya baru. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan alam semesta ini bukan hanya menciptakan, tetapi selalu dipelihara oleh Allah. Alam semesta ini terjadi di dalam diri kita, termasuk alam semesta semuanya ada dua perkara. Satu, nikmatul ijad. Yang kedua, nikmatul imdad. Nikmatul ijad yaitu yang tidak ada lalu diadakan oleh Allah.
Langit tidak ada tadinya, bumi tidak ada. Diri kita aja, jangan jauh-jauh ke langit dan bumi. Diri kita tadinya tidak ada, lalu diadakan oleh Allah, diciptakan dari diri kita melalui wasilah orang tua kita. Itu nikmatul ijad. Ada lagi nikmatul imdad. Nikmat yang pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus dipelihara oleh Allah. Allah tidak hanya menciptakan, tetapi Allah memelihara kita. Tetapi nikmatul imdad ini terkadang Allah berikan beda-beda. Oleh karena itu, kenapa seseorang ada yang umurnya baru lahir bunyi bayi itu kan? Kalau di orang di daerah Jawa Barat nih bunyi bayi ini begini. Wah, wah, nggak tahu kalau di Jawa. Kayaknya nggak robah ya kalau bayi sama ya. Nggak nggak diganti ke nggak diganti ke o gitu. Kalau di Jawa jadi o gitu. Oh, sama aja. Nah, jadi nikmatul ijad itu yang dari tidak ada diadakan oleh Allah. Setelah ada itu namanya nikmatul imdad. Nah, nikmatul imdad ini beda-beda. Ada yang Allah berikan nikmatul imdadnya ini hanya 3 kali napas, 3 kali teriak. Wah, 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 bayi mati. Begitu kan? Gak sama. Ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang sudah 20 tahun, ada yang sudah 70 tahun. Itu nikmatul imdad. Diberikan pemeliharaan oleh Allah umur panjang. Oleh karena itu tidak ada ampunnya. Dosanya sangat luar biasa sehingga dijamin masuk neraka orang yang bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak mensyukuri nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Dia bunuh diri. Disangkanya diri yang dibunuhnya itu milik dia, padahal milik Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh, Rasulullah Muhammad SAW ada berkata kepada seseorang sahabat. Padahal sahabat itu sedang berjalan bersama Rasulullah pergi menuju perang Badar. Kata Rasulullah, saksikan oleh kamu kalian semua para sahabat. Orang itu ahli neraka. Semua para sahabat kaget. Kenapa orang yang ikut berjuang dengan Rasulullah sedang berjalan menuju medan perang dikatakan ahli neraka? Karena Rasulullah inkisab. Rasulullah diberikan terbuka oleh Allah. Dia tahu kemana larinya orang ini, bagaimana kejadian ke depannya. Nah, diikutinlah. Ada yang pura-pura tahu, dukun namanya. Itu Rasul mah kasih mujizat, kalau kita apaan gitu. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa dia ahli neraka. Para sahabat semua kaget karena orang yang disebut ahli neraka itu adalah orang yang sedang berjalan bersama menuju medan perang melawan kafir. Secara rasional, secara manusiawi, orang yang mau berjihad pasti orang baik dan pasti dia itu mati syahid dan masuk ke surga. Kenapa dia disebut ahli neraka? Ternyata membuat kepenasaran para sahabat. Para sahabat memperhatikan orang tersebut dalam pertempuran, orang tersebut kena tumbak. Kena tumbak. Nah, begitu kena tumbak, dia mau gugur kan? Dia terjatuh, tersungkur. Setelah terjatuh tersungkur, mungkin karena dia merasa betapa sakitnya rasa eh, senjata yang mengenai tubuhnya, karena ia tidak kuat dengan menahan rasa sakit itu, lalu ia ambil pedangnya sendiri, ia tusukkan ke badannya. Padahal ia dalam keadaan di medan perang. Oh, para sahabat pengerti. Pantesan Rasulullah mengatakan orang itu ahli neraka. Karena apa? Karena di saat perang melawan musuh, dia menahan rasa sakit kena senjata musuh, lalu dia tidak tahan, lalu dia bunuh diri. Dia
bunuh dirinya sendiri, dia tusukan pedang ke tubuhnya sendiri. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, orang bunuh diri itu Masya Allah luar biasa. Dijamin masuk neraka. Karena apa? Dia tidak mensyukuri nikmatul ijad wa ni'matul imdad dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak-bapak Ibu sekalian. Jadi Allah menciptakan kita nikmatul ijad dan Allah memelihara kita nikmatul imdad. Sedetik pun alam semesta, bukan kita. Alam semesta, neraka, surga, bumi, langit, semua alam semesta ini sedikit pun tidak ada yang lepas dari pemeliharaan Allah. Tidak ada yang lepas dari dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah, kisah Nabi Allah, yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dikala selalu dihujat dan diprotes serta dipertanyakan oleh kaum-kaum Bani Israel saat itu, bahwa apakah Allah suka tidur, apakah Allah suka ngantuk, apakah Tuhan engkau Musa suka tidur apa bagaimana. Lalu terbenam dalam hati Nabi Musa ingin membuktikan bahwa Allah itu tidak pernah tidur. Sehingga ada dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Ayat kursi kan. Nah, itu firman Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwa Allah tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Dibuktikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Allah beri wahyu kepada Nabi Musa. Lalu dikasih Nabi Musa, buktikan dia pegang botol. Tangan kanan pegang botol, tangan kiri pegang botol. Diperintah oleh malaikat melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia terdiam beberapa malam, ada menyebutkan 3 malam. Lalu dia terdiam sambil duduk, terdiam menahan ngantuk. Tetapi karena manusia, walaupun Nabi manusia, mengantuk Nabi Musa. Lama-lama si botol itu beradu tuh, yang di tangan kanan dan yang di tangan kiri beradu. Pecah. Setelah pecah Nabi Musa terbangun. Lalu Allah berfirman, wahai Musa, kalau engkau tidur hanya botol yang pecah dan menimpa jatuh mengenai kaki kamu. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala yang tertidur? Bukan botol yang pecah, tapi dunia ini yang dijatuhi langit. Semua planet-planet jatuh ke bumi. Kalau sedetik pun tidak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita yang kecil, planet-planet yang besar, makhluk Allah yang besar, sedetik tidak diurus, dipelihara oleh Allah. Kacau, akan kacau kehidupan ini. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, kanallahu wala syai'a ma'ahu. Allah ada dan tiada sesuatu besertanya. Allah dari dulu sampai sekarang tetap seperti itu. Dalam artian tidak ada yang bersekutu bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Esa, Al-Wahid, Al-Ahad. Fal aqwanu mawjudatun bi ijadillahi falaysa lil aqwani wujudun datiyatun tastaqilu bi. Nah, alam semesta ini diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini adanya bukan ada berdiri sendiri, karena adanya alam ini diadakan oleh Allah. Jadi karena adanya alam semesta ini diadakan oleh Allah, karena alam semesta ini jangan jauh-jauh manusia aja. Karena manusia ini adanya diadakan oleh Allah, wujuduhu kal adami. Jadi untuk meyakinkan keyakinan kita di dalam hati, keyakinan kita, sir kita, nah di mata hati yang paling dalam kita, wujuduhu kal adam. Adanya alam ini, adanya makhluk ini, adanya pahala ini, adanya manusia ini, alam itu kan, adanya manusia ini, adanya pun seperti tidak ada. Kenapa adanya pun seperti tidak ada?
karena adanya pun diadakan oleh yang ada. Siapa yang adanya itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang bersifat wujud, yang adanya berdiri sendiri dan adanya tidak pernah diakhiri dengan tidak ada. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Wa huwal an alama alaihi kana. Kini adalah tetap sebagaimana adanya. Dia kini Allah adalah tetap sebagaimana adanya. Oleh karena itu ada satu kisah. Yang kisah ini diangkat dari satu kisah di dalam kisah satu kitab. Oleh karena itu Pak Ustadz senang nih. Senang kalau banyak-banyak kitab nih. Banyak yang beberapa alhamdulillah ada beberapa yang wakaf kitab. Karena apa? Manfaatnya untuk jamaah juga. Jadi begitu banyak kitab, banyak referensi, banyak pendapat-pendapat dan lebih luas, lebih mendekatkan ke pemahaman kita. Ada satu kisah, kisah Abu Nawas. Yang kisah Abu Nawas ini bukan kisah untuk mependek, hanya untuk mependek anak atau menidurkan anak, tetapi kisah-kisah yang memang sangat menjadikan pelajaran untuk kita. Di kerajaan Harun ar-Rasyid, Raja Harun ar-Rasyid, satu waktu Raja Harun ar-Rasyid mengumpulkan semua para kiai, dipanggil ke keraton, ke kerajaan. Lalu memusyawarahkan urusan-urusan kerajaan dan urusan-urusan agama. Di dalam permusyawaratan itu, di dalam perbincangan itu, Raja Harun ar-Rasyid mengeluarkan pertanyaan kepada jamaah yang isinya jamaah itu para ulama. Kata Raja Harun ar-Rasyid, saya ada satu pertanyaan. Siapa di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaan saya? Maka ulama menjawab, silakan Tuan Raja, ada pertanyaan apa? Kata Raja, saya hanya bertanya dan ingin tahu, sedang apakah Allah saat ini? Nah, pertanyaan Raja itu nyeleneh. Dan sedikit pertanyaan tapi luar biasa. Bikin puyeng, sedang apakah Allah saat ini? Itu sesuai dengan bab kita. Yang tadi, wahu al-an alama alaihi kana. Dia kini adalah tetap sebagaimana adanya. Maka para ulama semua menjawab, Tuan Raja, kalau bisa pertanyaannya jangan yang itu. Allah kan nggak bisa dipertanyakan begitu. Yang biasa-biasa aja itu, aduh bahaya Tuan Raja pertanyaan itu. Kata Raja, jangan nggak usah bilang bahaya, bilang aja kamu nggak tahu. Kata Raja. Kan banyak tuh orang-orang yang suka menyalahkan. Oh kamu jangan ngebahas-bahas ngaji tentang Allah dalam-dalam begitu. Bahaya kamu tuh. Itu nggak baik. Padahal jujur aja kita nggak mendalami itu begitu. Nah itu dulu seperti itu. Ulama mengatakan katanya jangan pertanyaan seperti itu, yang lain saja bahaya itu. Hal seperti itu. Kata Raja, jujur aja kamu nggak tahu, bilang aja lah. Saya akan cari orang yang tahu. Lalu di pikiran Raja dia ingat terhadap Abu Nawas, seorang sufi yang penyair yang selalu nyeleneh, tetapi sangat bermakna selenehannya. Dipanggillah Abu Nawas, ceritanya Abu Nawas dipanggil dan datang ke raja, di keraton raja. Dan sudah dipanggil di keraton raja, Abu Nawas ditanya oleh raja, Abu Nawas, singkat cerita, Abu Nawas jawab pertanyaan kami. Pertanyaan saya ditanya semua kiai di sini, semua ulama di sini dan tidak ada yang bisa menjawab. Saya harapkan kamu bisa jawab. Kata Abu Nawas, insya Allah Tuan Raja. Apa pertanyaannya? Kata Raja, Abu Nawas, saya bertanya kepada engkau, sedang apakah Allah saat ini? Wah, Abu Nawas begitu mendengar pertanyaan itu agak kaget juga. Loh, Raja nanyain seperti ini. Tetapi karena Abu Nawas ini seorang soleh, seorang orang yang memang Masya Allah, luar biasa, dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diberilah oleh Allah ilmu dan bisa menjawab pertanyaan raja.
Kata Abu Nawas, baiklah raja, saya akan jawab pertanyaan raja, tetapi saya ada syaratnya. Kalau raja mau menjalankan syaratnya, saya akan jawab. Kata raja, silakan sebutkan apa syaratnya. Lalu kata Abu Nawas jawab, kalau raja pengen dijawab, saya akan jawab. Tetapi syaratnya, raja duduk di sini, di tempat saya nih, bersama para kiai, para menteri-menteri ini duduk di bawah nih di sini. Dan saya izinkan oleh raja, saya duduk di kursi raja dan saya pakai mahkota raja. Mendengar perkataan itu, raja agak kesal juga dalam hatinya. Wah, sialan ya orang, dalam hatinya. Syaratnya kok begitu, dia mau duduk di raja dan saya sudah duduk di bawah. Tetapi karena raja penasaran dengan jawaban Abu Nawas, raja menjawab, baik, deal, udah, jadi siap, saya turun, kamu duduk sini. Wah, langsung bapak-bapak ibu sekalian, Abu Nawas duduk di kursi raja dan raja duduk bersimpuh di bawah bersama rakyat-rakyat, bersama para kiai-kiai itu. Kata raja, wahai Abu Nawas, cepat jangan lama-lama, kasih tahu apa eh, jawaban jawaban engkau dari pertanyaan kami. Pertanyaan tadi apa jawaban kau? Bapak-bapak ibu sekalian, kata Abu Nawas, Tuan Raja, jawaban saya, Tuan Raja bertanya, sedang apakah Allah saat ini? Saya jawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini sedang menjadikan Abu Nawas jadi raja, duduk di kursi raja, memakai mahkota raja, dan Allah sedang merendahkan raja menjadi rakyat, duduk di bawah bersama rakyat biasa. Sebentar raja agak ngelamun, mungkin nggak kurang paham. Setelah lama-lama paham. Oh iya, benar. Waduh, ternyata kamu pintar, Abu Nawas. Nah itulah. Jadi Abu Nawas menjawab, Abu Nawas mengatakan bahwa saat ini Allah, kalau ditanya Allah sedang apa sekarang? Allah sedang mendudukan saya di kursi raja kerajaan dan menjadikan saya raja, memakai mahkota raja, dan Allah saat ini sedang menjadikan rendah raja duduk di bawah saya. Masya Allah. Sedang apakah Allah sekarang saat ini ke kita? Allah sedang dudukan kita, Allah sedang kumpulkan kita dalam rahmat Allah dalam satu haflah mubarakah pengajian. Nah itu seperti itu. Paham ya Bu ya? Paham Ibu? Halo. Nah, iya, takutnya takutnya pada ngantuk. Nah itulah, wahwal ana alama alaihi kana. Nah itulah, Allah dia itu kini adalah tetap sebagaimana adanya. Dari dulu sampai sekarang tidak ada yang bersekutu sama Allah. Dari dulu sampai sekarang Allah tetap qadim. Dari dulu sampai sekarang Allah tetap sifatnya tidak ada roba-roba, semuanya begitu. Dan dari dulu sampai sekarang Allah tetap memelihara makhluknya. Nah, oleh karena itu, karena gelapnya banyaknya dosa kita, karena banyaknya dinding yang menghalangi hati kita, sehingga hati kita yang harusnya difokuskan oleh Allah untuk tafakur, sehingga hati basiroh kita yang seharusnya melihat apa Allah, melihat sifat Allah, sehingga yang terdalam di dalam hati kita ini, kita merasakan adanya Allah dan dilihat oleh Allah. Kita tidak bisa merasakan itu. Kita tidak bisa merasakan bahwa Allah selalu melihat kita. Kita tidak bisa merasakan dan merasakan bahwa semua yang terjadi ini adalah hakikatnya kehendak Allah, hakikatnya kudrat iradat Allah. Kita selalu memandang ke makhluk, kita selalu memandang ke manusia kalau kita manusia.
Sedangkan kata ulama an-nadiru ilal mukawwanati soroha iman. Kalau orang melihatnya hanya ke mata ini yang kita pakai, mata yang bulat ini, itu saja yang kita pakai. Hanya telinga ini yang kita gunakan. Soroha iman. Maka orang itu akan bingung walaupun dia pangkatnya profesor. Mau doktor, mau gelarnya seperti apa, panjangnya 7 meter. Dia akan bingung kalau dia melihatnya ke makhluk. Karena makhluk itu tagoyur, makhluk itu berubah. Kalau kita mencintai seseorang karena orang tersebut, bukan karena Allah, kita akan diakhiri dengan rasa sakit hati. Kalau kita menyukai sesuatu bukan karena Allah, kita akan dikenakan kekecewaan. Karena apa? Karena kita didului dengan bukan lillahi ta'ala. Tetapi orang-orang yang diberikan mata hatinya jelas, yang diberikan mata hatinya terang benderang, sampai dalam banget mata hatinya bisa melihat, bukan hanya suara ini yang terdengar, tetapi suara burung, suara hewan-hewan yang terdengar oleh kuping-kuping kita, telinga-telinga kita, orang-orang awam, oleh hamba-hamba Allah, kekasih-kekasih Allah yang sudah dekat dengan Allah. Terdengarnya bukan seperti teriakan burung, bukan kicauan burung, tetapi semua bertasbih kepada Allah. Apa tasbihnya burung? Apa tasbihnya burung yang berkicau? Apa tasbihnya makhluk-makhluk hewan-hewan yang berkicau, yang berbunyi-bunyi? La ilaha illallahul khaliq. La ilaha illallahul khaliq. La ilaha illallahul khaliq. Burung berkicau. Kalau kita hanya dengar enak ya kicau burung itu, padahal burung itu sedang bertasbih. La ilaha illallahul khaliq. La ilaha illallahul khaliq. Seorang bayi yang dilahirkan, seorang bayi yang dilahirkan dilahirkan dari seorang rahim muslim. Seorang bayi yang dilahirkan, nah terlahir dari umur 1 detik itu lahir sampai umur 2 bulan, bayi tersebut menangis. Tangisan bayi itu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, dari 2 bulan sampai 4 bulan maknanya beda lagi. La ilaha illallah sodik, la ilaha illallah sodik. Kalau terdengar oleh orang-orang yang mata hatinya terbuka. Oleh karena itu ada satu waliullah di dalam satu cerita kisah. Dia uh, karena ada sesuatu hal lalu dia didorong oleh seseorang. Dia terjatuh, tersungkur. Begitu dia terjatuh, karena dia menahan diri supaya tidak jatuh ke bawah, dia berpegangan. Ternyata yang dia pegang bukan yang kuat, ternyata rumput yang dipegang. Rumput itu tertarik, lalu terbawa rumput itu, kerabut. Seorang waliullah itu tertangis, menangis, terseduh-seduh. Lalu orang yang mendorongnya memohon maaf. Wahai Syekh, maafkan saya. Wahai Syekh, saya bersalah, maafkan. Sehingga engkau sampai sakit hati, saya dorong. Engkau sampai sakit hati, sampai menangis-nangis begitu, terseduh-seduh. Syekh itu menjawab, demi Allah, saya tidak pernah marah dan tidak pernah sakit hati dengan didorong oleh engkau. Tetapi yang membuat saya nangis karena saya telah membunuh dan memberhentikan makhluk Allah yang sedang bertasbih. Rumput dicabut karena rumput sedang bertasbih. Timbul pikiran orang-orang yang sekarang, orang-orang yang katanya cerdas, dikejarlah. Oh jadi kita kalau ngebunuh rumput, mati rumput nggak boleh dong? Bukan begitu maksudnya. Ini nggak, kalau misalkan nggak karuan, nggak ujung, nggak ada maksud-maksud lain, nggak ada maksud-maksud lain, gitu. Kalau memang untuk memperina itu beda lagi, gitu. Jangan digelintir-gelintir lah. Kalau ngaji hakikat tauhid itu jangan dikejar-kejar ke pola pikir otak pikiran sekolahan gitu, karena Pak juga sama sekolah. Jadi gunakan kalau ngaji tauhid itu pakai hati karena urusannya hati gitu. Ini kan lagi menceritakan orang yang bersih hatinya, dia bukan hanya mendengar
ceritaan dohir kalam, cerita bahasa manusia saja yang ia dengar. Tetapi di alam maknawiyah, rumput-rumput bertasbih pun dia mendengar. Hewan-hewan yang kita dengar, burung yang berkicau yang kita dengar kicauan burung, ternyata mereka bisa mendengar bahwa burung itu bertasbih. La ilaha illallahul khaliq. Kita kan tidak pernah mendengar seperti itu. Itu karena apa? Karena sudah bersih. Hatinya sudah bersih, sudah tidak ada rasa-rasa ingin merasakan makhluk itu ada. Karena dia merasakan bahwa hanya Allah yang ada. Bukan bersih-bersih dari penyakit ujub, takabur, ya, syirik, dengki, dendam, bukan bukan bersih dari yang itu mah udah jauh, udah kelewat itu mah, wah udah jauh kemana mah, itu mah udah dari dulu bersih yang begitu mah. Ini mah udah bukan begitu doang, tetapi ini mah memang ingatan terhadap makhluk pun sudah tidak ada di sirnya itu, dirasanya itu. Nah, jadi jangan disambung bandingkan dengan kita, ya kita jauh, ya kita suara burung bunyi ya burung aja kita mah. Misalkan Mbak Reni ini ada burung nih depan rumah, coba nih kata Ustaz Awang, burung ini dikirnya la ilaha illallahul khaliq, la ilaha illallahul khaliq, didengarin tuh